Sudah muncul? Belum? Belum, Dok. Sebentar ya. Mengisi waktu dokter mempersiapkan? Oh, oke. Sudah. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Dok. Silakan. Langsung mulai saja ya. Ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang saya di acara kajian siang ini ya. Kajian muslimah. Ya, hari ini saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang kesehatan ibu dan pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Kita mulai, ini slide-nya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini profil saya mungkin sudah diperkenalkan, tapi ini saya ulang sedikit. Saya adalah seorang dokter, spesialisasinya di bidang radiologi. Saat ini saya masih kuliah lagi mengambil di pendidikan agama Islam ya, dan di At-Taqwa College. Konsentrasi saya saat ini selain jadi dokter radiologi juga saya sebagai childbirth educator dan konselor menyusui. Nah, ini kemarin saya dihubungi nih sama Mbak Ami kemarin, Dok, bahas sesuatu tentang kesehatan yang berhubungan dengan persiapan ibu atau kesehatan ibu yang nantinya akan mempengaruhi anak. Nah, saya akhirnya berpikir dan saya membuat slide ini nanti untuk di-share kepada teman-teman dan diskusi dengan teman-teman tentang pertama siapa sih ibu itu gitu. Nah, ibu itu adalah seorang muslimah ya, muslimah. Nah, Allah itu sudah memberikan amanah sebenarnya untuk muslimah itu untuk melanjutkan kehidupan umat manusia dengan melahirkan dan mendidik hambanya. Nah, amanahnya nanti untuk bagi ibu untuk lahirnya seorang anak itu dimulai dari hamil, melahirkan, dan menyusui. Walaupun sebenarnya tidak stop sampai situ, tapi harus menyertai sampai anak itu minimal usianya sudah balik. Nah, Allah itu kenapa mendelegasikan tugas ini kepada ibu? Karena seorang perempuan atau muslimah itu memiliki perasaan halus, lembut, yang dia nanti apresiasinya ada di lisannya, ucapan, pelukan, cium, dan lain-lain. Sehingga seorang muslimah itu mendapatkan kehormatan untuk dia mengambil 3 lahan dalam membesarkan anak, yaitu hamil, melahirkan, hingga menyusui. Ini adalah sebuah kehormatan ya yang diberikan kepada muslimah atau kepada ibu. Nah, nanti ibu ini perannya bagi seorang anak ternyata tidak hanya, kita kan selama ini kepikiran hanya anak itu akan lahir dalam bentuk manusia kan ya, mukanya mirip bapaknya, mukanya mirip ibunya. Selama ini kan kepikirannya hanya itu, tapi ternyata lebih dari itu. Kita ini akan menyetorkan atau memberikan setengah dari genetik kita kepada anak kita dan setengahnya lagi dari pihak ayah gitu. Nah, pertama kita akan memberikan atau menurunkan faktor genetik. Nah, faktor genetik ini memang dia adalah blueprint, ada di DNA. Kita semua udah tahu DNA itu adalah cetakan biru ya, yang nanti akan membentuk manusia ini nanti akan jadi seperti apa. Ya, ternyata dipengaruhi oleh banyak hal yang berhubungan dengan aktivitas maupun kebiasaan ibu. Nah, genetik ini nanti akan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, kebiasaan aktivitas maupun lingkungannya. Nah, ada yang disebut dengan epigenetik. Nah, epigenetik ini adalah suatu gen yang diturunkan dari satu orang tua ke anak secara langsung mempengaruhi gen yang mengontrol faktor resiko penyakit salah satunya ya. Dan yang istimewanya lagi ternyata saat kita mengandung seorang anak, itu nanti di tubuh kita pun, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, dia sudah juga mengandung gen kita gitu. Terutama yang anak perempuan sudah ada sel telurnya walaupun dia masih berada dalam kandungan kita. Selain gen, kita juga menurunkan mikrobiota atau kuman-kuman baik ya, yang nanti akan ditularkan dari ibu atau diberikan dari ibu kepada anak pada proses persalinan alami atau persalinan lewat vagina. Pada saat menyusui, pada saat ibu menyentuh anaknya, dan lain-lain. Ini diturunkan ya, jadi nanti kebiasaan-kebiasaan kesehatan ibu akan berpengaruh kepada anak. Stresor juga, stres, bentuk-bentuk stres, itu diturunkan juga kepada anak. Jadi nanti ada perintah bahwa
atau ada istilah bahwa ibu itu harus bahagia atau gembira ketika dia hamil. Itu memang sangat berpengaruh dan sudah dibuktikan ya. Nah, kemudian kesehatan ibu itu kenapa kita bahas di sini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini kita lihat nih, ada beberapa jenis fisik anak. Yang ini sebenarnya ada peran ibu di dalamnya. Contohnya, ada bayi yang dia kekurangan gizi, ada bayi yang dia stunting atau pendek, tidak sesuai dengan usianya, ada bayi bahkan yang kelebihan berat badan. Ini semuanya adalah peran ibu karena mereka bergantung kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya yang berperan untuk mengasuh anak. Nah, di Indonesia sendiri setiap 6 menit satu bayi Indonesia meninggal dan setiap 2,5 menit satu balita Indonesia meninggal. Kematian itu paling banyak disebabkan oleh komplikasi berbagai penyakit dan kondisi gizi buruk. Padahal anak itu adalah investasi yang mahal. Nah, nanti peran ibu, bagaimana caranya kita yang sehat melahirkan juga anak yang sehat. Jangan sampai kita melahirkan anak-anak yang kekurangan maupun kelebihan gizi. Nah, di Indonesia maupun dari WHO sebenarnya sudah mengeluarkan program namanya program 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dalam 1000 hari kehidupan pertama anak ini adalah masa-masa yang sangat rentan atau masa-masa dia golden period untuk tumbuh kembangnya menjadi baik. 1000 hari itu terdiri dari 270 hari dalam kandungan, 1 tahun pertama 365 hari dan tahun kedua 365 hari sampai anak itu sudah lepas dari ibunya atau sudah disapi. Yang disebut dengan kesehatan ibu itu apa sih dan kenapa dia bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak? Pertama, ibu itu harus sehat secara fisik, terutama reproduksi, karena ini berhubungan dengan menghasilkan atau memproduksi anak ya. Kedua, sehat secara rohani. Ibu itu harus memiliki akhlak baik dan sifat yang penyayang. Serta nanti yang fisik ini tentu saja disebut dengan subur ya, perempuan harus subur. Sehat secara rohani, memiliki sifat penyayang ini sudah ada di dalam hadis ya, bahwa kita diminta untuk menikah dengan perempuan yang subur lagi mempunyai sifat penyayang. Sehat secara akal, ibu itu harus sehat secara akal agar anaknya itu tumbuh kembang sempurna ya. Dia nanti bisa cerdas dalam membesarkan anak dan mendidik anak. Dari WHO sendiri menyatakan sehat itu tidak hanya tidak memiliki penyakit saja, tapi dia harus komplit sehat secara fisik, mental, dan sosialnya ya. Nah, pengaruh kesehatan ibu terhadap tumbuh kembang anak di mana saja? Dari semua periode ketika kita menjadi ibu. Pertama, persiapan kehamilan. Kesehatan ibu akan menentukan tingkat kesuburan. Kalau ibunya sakit, bisa saja dia menjadi tidak subur. Padahal harusnya kalau dia sehat, dia subur. Saat hamil, menentukan tumbuh kembang janin dan kesehatan rahim hingga siap dilahirkan bayi itu secara matang. Kalau misalkan hamilnya itu ibu tidak sehat, bisa saja tumbuh kembang janinnya tidak sempurna atau dia lahirnya tidak cukup bulan, misalkan prematur dan sebagainya. Saat melahirkan, ibu juga harus sehat karena saat melahirkan itu akan menentukan keberhasilan melahirkan secara normal per vaginam tanpa intervensi medis. Jadi ibu itu dia kuat mengedannya, dia juga secara mental juga dia kuat terhadap proses persalinan, itu yang kita inginkan sehingga tidak perlu ada lagi seksio sesaria, tidak perlu lagi ada obat-obatan untuk menahan rasa sakit dan sebagainya ya, karena melahirkan yang normal itu adalah melahirkan dengan cara per vaginam dan pasti akan merasakan sakit. Kemudian ibu juga harus sehat saat menyusui karena menentukan keberhasilan menyusui dengan ASI yang cukup dan bernutrisi sesuai usianya hingga anak itu siap disapih sempurna saat usianya sudah masuk 2 tahun. Ibu juga harus sehat saat mengasuh dan mendidik anak hingga balik. Kesehatan ibu selama mendampingi pengasuhan dan pendidikan anak hingga anak siap menjadi hamba Allah dan menjadi khalifatullah. Kalau ibunya sakit, tentu saja dia tidak bisa mendampingi anaknya ya. Misalkan pas kelahiran, dia terkena penyakit jantung contohnya, atau terkena penyakit darah tinggi, itu harusnya dicegah karena nanti dia akan mengasuh anaknya ya, sehingga anaknya itu menjadi anak yang siap terjun di masyarakat. Yang mempengaruhi kesehatan ibu apa aja? Genetik dan lingkungan. Genetik ini nggak bisa kita rubah, tapi lingkungan ini bisa. Makanan, aktivitas olahraga, zat-zat yang di lingkungan seperti misalkan air, udara, pola istirahat, psikologis, dan memiliki ilmu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Tumbuh kembang anak ini harus kita pahami karena
kita sebagai ibu kalau tidak memiliki peta tentang ilmu tumbuh kembang anak, kita nanti bingung kapan anak ini harus ditangani, misalkan dia tumbuh kembangnya tidak sempurna, kapan anak itu berjalan secara normal. Jadi kalau misalkan kita nggak paham, nanti anaknya delay speech atau speech delay, anaknya dibiarin aja, jangan sampai seperti itu ya. Nah, persiapan sebelum kehamilan dulu ini saya bahas. Ibu itu harus menjaga fisik, ya. Jadi dia harus memiliki tubuh yang sehat, tidak ada penyakit yang mempersulit hamil maupun proses hamilnya. Jadi ketika dia menikah, diharapkan 1 tahun pertama dia menikah itu akan hamil. Kalau misalkan lebih dari 1 tahun, maka dianggap dia sudah infertil dan harus ditangani, dicari tahu kenapa. Karena idealnya 1 tahun pertama itu harus bisa hamil. Nah, contoh-contoh penyakit yang harus diwaspadai, misalkan penyakit genetik, kurang gizi, kelebihan gizi, perilaku salah gizi, infeksi, tumor, ya, maupun penyakit yang non fisik, misalkan dia belum secara rohani belum sehat atau belum ada tazkiyatun nafs di dalam dirinya. Jadi nanti ketika dia menjadi ibu, harusnya misalkan dia siap, tapi dia nggak siap. Ada kan yang pilihan seperti itu ya. Jadi dia tidak mau punya anak, atau istilahnya sekarang tuh child free, itu kan harus diperbaiki ya, tazkiyatun nafs dulu. Nah, ini anatomi reproduksi perempuan, kita memiliki alat reproduksi yang tidak sama dengan laki-laki. Kita memiliki rahim dan juga memiliki kandung telur. Kandung telurnya ada 2 dan ada salurannya. Kemudian ada rahimnya dan ada vaginanya. Ini yang berbeda dengan laki-laki. Payudara juga jangan lupa, payudara itu adalah salah satu organ yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Harus dijaga kesehatannya. Karena ini nanti anak kita akan menyusui melalui payudara kita. Siklus menstruasi harus kita jaga, karena dari siklus itulah kita ketahuan organ reproduksinya itu sehat atau tidak. Karena kalau si mensnya itu tidak teratur, atau misalkan dia mensnya memanjang, itu tentu saja menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam kesehatan dirinya, itu ya, sebagai tandanya dilihat saja dari salah satunya dari menstruasi. Nah, ini ada beberapa penyakit pada organ reproduksi yang harusnya bisa kita hindari, seperti gangguan menstruasi, keputihan, dan lain-lainnya ya. Kalau misalkan ini ada, contoh misalkan perempuan memiliki miom, walaupun itu dia jinak, tapi kalau misalkan sangat besar, tentu akan sangat mengganggu proses tumbuh kembang anak di dalam rahim ketika kita hamil. Jangan lupa selalu pertimbangkan usia ketika hamil, karena semakin usia kita bertambah, maka jumlah sel telur yang ada dalam kandung telur kita akan berkurang. Jadi kemungkinan kehamilannya juga semakin lama akan semakin berkurang ya. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh kita selama kita mau persiapan menikah atau persiapan hamil, ada beberapa hal. Contohnya, kalau untuk fisik, jaga berat badan, jangan terlalu kegemukan atau terlalu kurus. Cara taunya gimana? Cara taunya kita ukur body mass index kita atau indeks massa tubuh. Normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Tapi idealnya 18,5 sampai 23 ya. Lingkar perutnya harus dikurang dari 80 cm dan lingkar lengan atasnya di atas 23,5. Untuk body mass index dan lingkar perut, untuk mengurangi agar jangan kegemukan, tapi kalau lingkar lengan atas, itu agar kita mengetahui bahwa kita ini nggak kekurusan. Kalau terlalu kurus berarti gizi kita kan kurang ya, nanti mempengaruhi juga terhadap kehamilan. Kalau yang kegemukan itu berpengaruhnya apa terhadap kehamilan? Ya nanti lebih banyak penyakit kalau terlalu gemuk. Contohnya yang berhubungan dengan organ reproduksi, salah satunya polycystic ovarian syndrome. Nah, lifestyle juga harus dijaga agar tetap sehat, hindari zat-zat yang berbahaya yang mengganggu sel dan hormon. Contohnya kalau kita di perkotaan, polusi udara itu sangat berpengaruh. Polusi udara ini yang benar-benar harus dihindari. Kalau misalkan kita naik motor, jangan lupa pakai masker. Kenapa? Karena banyak polutan itu dia akan berikatan dengan reseptor dari hormon-hormon, jadi mengganggu hormon ya. Nah, ini siklus malnutrisi antar generasi. Kalau si perempuan atau muslimah itu dia tidak mempersiapkan dirinya untuk
cukup gizinya saat hamil, maka nanti kehamilannya akan terganggu. Entah rahimnya yang kurang sehat atau bayinya yang menjadi tidak optimal tubuh kembangnya. Kapan dipersiapkannya supaya kita mampu untuk nantinya hamil dan melahirkan secara sehat? Semenjak dia bayi. Jadi dari zaman ibu kita. Dari zaman ibu kita diberikan gizi yang baik, lalu kita menjaganya agar kita tidak kekurangan gizi atau tidak berlebihan. Nanti saat kita hamil dan tubuh kita nanti membentuk bayi di dalam rahim kita, bayi itu akan tumbuh sehat dan berkembang dengan sehat. Jadi tidak hanya pas lagi hamil, tapi dari sebelum hamil kita harus mempersiapkan kesehatan kita ya, supaya anak kita nanti lahir secara optimal kesehatannya. Nah, ini saya bahas dulu dari makanan ya. Makanan yang harus kita pilih karena ini kalau di perkotaan terutama ya, tidak selalu di perkotaan juga, tapi di perkotaan umumnya makanan itu kita harus memilih benar-benar, harus aman, sehat, dan bergizi. Karena umumnya kan kita banyak juga yang pekerja ya, dan tidak membawa bekal, kita membeli contohnya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Pertama itu kehalalan dulu ya, kehalalan kita mudah ya mengetahui mana yang halal, mana yang haram, walaupun kita harus tetap belajar lebih lanjut, mana sih zat-zat yang kira-kira ada zat haramnya, itu nanti dipelajari tersendiri ya. Terus makanan yang toyib, ini yang kadang kita lupa. Kadang orang berpikir hanya halal saja, padahal toyib juga penting. Toyib itu maksudnya adalah makanannya aman. Aman dari cemaran, dan juga makanannya harus sehat dan bergizi. Jadi dia mengandung makro dan mikronutrien yang seimbang. Nah, pemilihan bahan makanan, persiapan, pengolahan, dan penyajiannya itu harus benar-benar kita perhatikan ya. Makanan yang tidak baik seperti apa? Contohnya mengandung pestisida, logam berat, dan hormon pada daging. Kenapa ini harus diperhatikan? Harus diperhatikan karena zat-zat ini bisa merusak tubuh. Jangka panjang biasanya. Kalau jangka pendek ya langsung kelihatan ya keracunan makanan. Tapi kalau jangka panjang pada tubuh bisa menyebabkan kanker, atau pada anak kita nanti berpengaruh juga, ada anak yang seperti gangguan autis hingga kecacatan ya. Nah, itu yang persiapan sebelum hamil. Kalau untuk yang kehamilan, ini juga harus diperhatikan kesehatan ibu agar si anak nanti yang kita lahirkan itu agar tumbuh kembangnya optimal. Hamil dan melahirkan anak adalah pekerjaan perempuan, ini dulu yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah tahu ini bahwa ibu itu mempunyai peran bahwa dia hamil dan melahirkan, kita udah punya mindset-nya, maka nanti kita akan menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Karena kita berpikir bahwa nanti anak yang kita lahirkan itu dibentuknya dari tubuh kita. Dan kita sudah mengasuh dan mendidiknya semenjak dia ada dalam rahim kita. Jadi jangan berpikir nanti saya mengasuh anak saya dan mendidik anak saya pas dia lahir. Enggak ya. Bahkan si ruh anak kita itu sudah diberikan oleh Allah semenjak usianya 4 bulan dalam kandungan ya. Nanti kita harus memiliki mindset bahwa kita hamil itu untuk ibadah dan melahirkan hamba Allah serta melahirkan khalifatullah untuk penerus dan penerus dari risalah ya, atau perwakilan untuk menjaga buminya Allah. Allah itu sudah mendesain kehamilan dan persalinan sebagai peristiwa yang lumrah dan dijamin keamanannya. Ini juga harus kita tahu. Nah, nanti kalau misalkan kita hamil, terjadi perubahan dalam tubuh kita. Jadi seluruh tubuh kita itu akan bekerja untuk memproses si ovum dan sperma yang ketemu hingga menjadi zigot, dan dia terus akan secara otomatis gitu, kayak auto membentuk tubuh bayi dalam tubuh kita. Yang tadinya kita itu isi perutnya cuma usus, lambung, dan juga rahim, kemudian dari rahim itu akan tumbuh seorang anak ya. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2, 3, itu lebih banyak lagi berarti ya, usaha yang perlu kita keluarkan. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan hormon, perubahan kulit, tulang, sendi, saluran cerna, jantung. Jadi seluruh organ kita bekerja sama untuk membantu membentuk tubuh bayi. Nah, ini yang kadang kita nggak ketahui nih, nggak kita pahami kalau tubuh kita ini berubah. Sehingga para ibu itu banyak mengeluh mual muntah, mengeluh kram, mengeluh nyeri sendi.
mengeluh dia sembelit, mengeluh letih, padahal itu adalah hal yang wajar. Dan tadi yang seperti saya bilang, bahwa Allah itu sudah menjamin bahwa kehamilan itu adalah hal yang fitrah, jadi jangan khawatir. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Kita ini tetap sehat. Sehat maksudnya itu lelah letih ya lelah letih dalam keadaan yang sehat, lumrah gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Ini adalah proses terjadinya pembentukan anak dalam rahim seorang ibu yang tadinya cuma 2 sel antara sel istri dan suami, akhirnya dia auto berkembang menjadi seorang anak ya, yang siap dilahirkan. Totalnya yaitu sekitar 38 sampai 40 minggu normalnya. Tapi biasanya matang sudah bisa lahir sekitar 36 minggu ya. Nah, ini masa kehamilan ada beberapa tahap. Allah sudah menjelaskan dengan lengkap proses kehamilan sampai menyusui dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Jadi kita nurut aja gitu sama yang ada di Al-Qur'an itu sudah cukup. Walaupun kita misalkan nggak paham apa sih ilmu kedokteran, apa sih ilmu kandungan, tapi kalau kita yakin sama Allah dan kita mentadaburi ayat-ayat Allah, insya Allah kita akan menjalani kehamilan kita dengan berlapang dada dan berdoa untuk anak kita agar lahir dengan sempurna, karena ini sudah ada di Al-Qur'an semuanya ya. Ini ya proses pembentukannya seperti ini, bayangin yang dia kecil dan kita menyumbangkan seluruh apa yang kita makan dan apa yang ada dalam tubuh kita untuk membentuk daging, tulang, darah si anak ya hingga tumbuh sempurna. Kalau ada satu zat yang misalkan kita tidak masukkan ke tubuh kita dan tidak sampai ke anak, kemungkinan dia tidak sempurna. Jadi kita harus punya bahan-bahannya yang lengkap dalam tubuh kita ya. Dari sebelum hamil maupun pas saat kita hamil. Nah, ini jadi nutrisi adalah zat pembangun bayi di masa kehamilan ya. Nutrisinya tentu saja dimakannya oleh ibu ya. Nutrisi yang tepat dan seimbang mendukung perkembangan otak, daya tahan tubuh, pertumbuhan yang optimal. Fisik anak yang optimal dibangun dengan bantuan nutrisi dari ibu. Jadi ini fenomenal banget ya, yang cuma tadi tetes sperma dan juga 1 telur, Allah telah menciptakan dengan begitu sempurna hingga menjadi seorang manusia ya. Jadi blueprint-nya itu ada di DNA-nya. Resiko terberat saat hamil dan melahirkan adalah kematian ibu dan bayi, dan ini angkanya masih tinggi di Indonesia ya. Tugas kita adalah ikhtiar agar kehamilan hingga melahirkannya baik. Nah, ibu berperan dalam memastikan bayi mencapai potensi penuhnya dan untuk memaksimalkan jaring pengaman yang tadi saya bilang fitrah yang terdapat pada perhatian terhadap pemberian gizi. Ini kita lihat di sini si proses pembentukan bayinya sampai benar-benar jadi bayi ya, yang tadinya cuma 1 sel. Nah, asupan gizi yang baik penting diberikan setiap hari selama proses kehamilan dan masa kehamilan untuk mendukung perkembangannya agar mendapatkan potensi yang maksimal. Ini maaf, saya lagi batuk nih. Nah, ibu tidak dapat menebus hutang pola makan yang buruk. Jadi kalau misalkan pas lahir anak misalkan ada kekurangan, kita nggak bisa tuh ngebayar kekurangan kita karena anak itu udah lahir. Makanya dari sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum kita hamil, nutrisi kita harus harus bagus. Jangan sampai nanti kita menyesal, oh gara-gara saya dulu nutrisinya nggak cukup nih, anemia, makanya anaknya jadi begini. Jangan sampai seperti itu, karena hutang itu tidak akan pernah bisa kita bayar ya. Setiap apa yang kita makan selama hamil akan memberikan perbedaan yang bermakna. Nah, ini kebutuhan nutrisi ibu hamil tiap trimester berbeda-beda. Kalau dihafalin emang pusing, tapi kita intinya memahami bahwa kita harus cukup makronutrien dan mikronutrien ya. Nah, persiapan gizi sebelum hamil, kemudian ada juga zat-zat yang memang penting selama hamil, contohnya protein, asam folat, vitamin D, kalsium, dan zat besi. Caranya makanannya harus variatif, hindari makanan yang berbahaya, yang beresiko, misalkan makanan mentah, zat yang berbahaya bagi kandungan. Perhatikan juga pertambahan berat badan. Kalau misalkan kurang harus kejar. Kalau misalkan berlebihan ya ditahan karbohidratnya dan lemaknya. Ya. Ini beberapa contoh makanan yang superfood selama hamil. Protein misalnya kita lagi hamilnya muda dan mual muntah nih. Cara gampangnya ya bisa dari madu,
karbohidrat bisa dari kurma, lemak dari minyak zaitun. Tiga hal ini aja sudah sangat cukup. Nah, selama hamil juga ini wajib, bahkan sebelum hamil kita diminta untuk mengkonsumsi asam folat ya. Dosisnya biasanya umumnya 400 mikrogram per hari dari sebelum hamil. Bahkan ada susunya ya, tapi saya nggak promosi, jadi ada susu yang isinya asam folat. Tujuannya yaitu untuk perkembangan tabung saraf, karena tidak sedikit anak-anak yang cacat tabung saraf karena ibunya itu kekurangan asam folat. Ini baru aja kemarin saya nemu nih di Indozone Health Instagram ya, saya nggak tahu nih kebenarannya. Tapi kalau misalkan ini benar, ini sesuatu yang harusnya disesali ibu ya. Jadi si anak ini punya penyakit spina bifida. Spina bifida itu tulang belakangnya, ekornya itu tidak tumbuh sempurna gitu. Nah, dia menuntut dokternya. Jadi dia menuntut dokternya itu kenapa dulu nggak ngasih tahu ibunya untuk minum asam folat gitu. Sehingga dia cacat gitu. Nah, dia nyalahin dokternya. Untung dia nggak nyalahin ibunya gitu karena ketidaktahuan ibunya. Nah, jadi asam folat ini sangat penting ya diminum dan dikonsumsi. Dan biasanya yang program hamil pun dikasih ini. Dampak kekurangan gizi pada ibu hamil apa aja? Kalau ibu hamil kurang nutrisinya berdampak pada ibu dan juga janin serta proses persalinan. Contohnya, ibu bisa anemia, tulangnya rapuh atau osteoporosis, tekanan darah tinggi karena kurang protein. Terhadap janin, janinnya bisa berat badan lahir rendah, prematur, kecacatan, lahir mati, dan kalau persalinan dia bisa persalinan lama ya, contohnya pada ibu-ibu yang anemia, ya perdarahan juga bisa. Nah, janin juga sangat rentan terhadap residu kimia dan patogen, terutama pestisida. Nah, bayi ini kurang mampu mendetoksifikasi racun. Jadi sekalinya dia masuk ke plasenta dan masuk ke tubuh bayi, itu bayinya biasanya akan terkena efek yang lebih besar. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita mau minum obat, jadi benar-benar memang kalau saat hamil untuk menjaga kesehatan si janin, kita harus benar-benar memantau apa yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama zat-zat asing ya, di luar makanan gitu. Kita harus tahu pertama itu nanti di obat itu ada logonya, ada logo hijau, biru, merah, atau obat-obatan jamu juga dia ada ya, yang bentuknya jamu maupun fitofarmaka. Itu harus diperhatikan. Kita juga harus tahu kategori obatnya apa, A, B, C, D, atau X. Biasanya paling aman kita mainnya di kategori A atau B. Kalau misalkan kita nggak tahu itu obatnya aman apa nggak buat ibu hamil, lebih baik kita pikirkan dulu pertama, sakitnya kita itu penting nggak sih minum obat? Jangan-jangan sakitnya kita itu adalah proses yang alami yang terjadi pada ibu hamil. Contohnya cuma pegel-pegel, sakit pinggang yang masih kita bisa tahan, ya itu janganlah. Atau cuma batuk yang biasa, itu bikin aja ramuan di rumah gitu. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan. Kalau bisa dengan resep dokter. Kalau terpaksa banget dilihat logonya. Selama logonya masih hijau, itu masih aman. Dan kita cek aja di Google kategori obatnya apa. A, B itu masih mungkin, masih aman. Tapi kalau udah C, D itu udah tidak boleh sama sekali. Nah, kehamilan biasanya waktu yang menyehatkan. Dan harusnya dia nyaman, walaupun dengan berbagai kekurangannya. Tidak ada obat-obatan atau zat kimia, baik itu yang diresepkan, dijual bebas, atau apapun yang ada dalam makanan ya, yang tidak alami, yang terbukti sepenuhnya bebas dari potensi membahayakan bagi janin. Ini contohnya, jadi pada tahun 1950, ada perusahaan obat mengeluarkan obat namanya thalidomid, itu dipakai buat ibu-ibu yang mual muntah. Jadi kalau minum obat itu mual muntahnya hilang, kan ibu-ibu ngeluhnya gitu ya di trimester awal. Padahal kan mual muntah hal yang wajar ya. Apalagi kalau misalkan kita makannya bagus, proteinnya bagus, insya Allah mual muntahnya harusnya tidak ada atau sedikit. Nah, akhirnya beberapa tahun ke depan, si thalidomid itu kan banyak ya diminum, dan dia udah nyebar di 46 negara, dan bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu yang minum thalidomid ternyata cacat. Padahal saat itu yang meresepkan obat ini adalah dokter. Jadi kita tetap harus hati-hati. Kita nggak tahu obat mana yang masuk ke anak kita dan berpengaruh terhadap anak kita. Jadi kalau nggak penting-penting amat minum obat, sebaiknya tidak minum obat ya. Ini kenapa
semua yang dimakan oleh ibu dan yang diminum oleh ibu itu dia pasti masuk ke dalam plasenta dan masuk ke dalam tubuh bayi. Sebenarnya di plasenta ini ada sawar darahnya, tapi ada beberapa zat yang dia bisa tembus ya. Contohnya makanan, oksigen, dan beberapa zat lainnya ya. Nah, ini hal-hal lain juga yang kalau kita tidak baik dalam proses nutrisi, ada beberapa penyakit yang menyebabkan si ibu itu menjadi dalam keadaan yang waspada. Nah, biasanya yang waspada itu seperti mual muntah hebat, hipertensi, kaki bengkak, kejang, ancaman lahir prematur, perdarahan, dan semua ini bisa kita cegah atau kita antisipasi dengan nutrisi yang baik ya. Jadi nutrisi itu sangat penting selama masa kehamilan untuk kesehatan ibu agar tumbuh kembang anaknya nanti optimal gitu ya. Jadi anak itu tidak dilahirkan secara cepat atau anak itu tidak dalam keadaan gawat janin. Kemudian untuk kesehatan ibu selama hamil juga ibu harus bergerak. Kenapa bergerak? Karena nanti dia mau ngelahirin. Mau ngelahirin itu butuh energi yang sangat besar. Si ibu itu harus mempersiapkan persalinannya. Jadi melahirkan itu seperti lari maraton. Kalau kita nggak latihan dulu, nanti badan kita kaget. Nah, selain itu, kesehatan ibu dipengaruhi juga oleh kebahagiaannya. Ibu bahagia itu peran ayah dan lingkungan. Jadi nanti kita meminta kepada ayah dan juga kepada lingkungan sekitar kita agar selalu membuat si ibu yang lagi hamil itu bahagia ya. Nah, ibadah juga harus dijaga karena pertama sholat itu seperti layaknya gerakan tubuh olahraga. Dia bisa menyehatkan sendi-sendi tubuh dan juga otot. Baca Quran dan zikir juga untuk latihan nafas. Jangan lupa ibadah-ibadah yang lain untuk penenang hati ya. Dan nanti kalau Allah ridho, Allah akan turunkan rahmatnya untuk kita dan anak kita. Jadi selama hamil, menjaga kesehatan ibu itu dari jaga makanannya, jaga geraknya, jaga hati, ibadah, dan jaga ilmu. Kemudian kesehatan ibu saat bersalin, ini juga berpengaruh dari sebelum-sebelumnya ya, dari persiapan hamil dan lain-lain. Sebenarnya melahirkan itu alami ya, tanpa perlu diajarin juga ibu pasti bisa melahirkan. Jadi contohnya kita ada ibu yang mau ngelahirin nih, kita kunci aja di kamar. Tanpa perlu kita bimbing, kita apain juga nanti dia lahir. Jadi sebenarnya itu adalah proses yang alami ya. Jadi dia itu insting. Cuma bedanya dengan mamalia yang lain, manusia itu kalau menggunakan ilmu atau akalnya tentu saja melahirkannya itu dengan melahirkan yang lebih baik ya. Nah, melahirkan itu nyerinya memang sangat nyeri sekali. Bahkan dibilangnya nyerinya itu sama seperti 20 tulang yang dipatahkan secara bersamaan, saking nyerinya. Mungkin yang sudah pernah melahirkan normal tahu rasanya ya. Dan ini ambang batas nyeri tiap ibu berbeda-beda. Kenapa ibu harus sehat selama melahirkan? Karena akan berpengaruh terhadap proses kelahiran si bayi. Kalau si ibunya kuat ngedennya dan ototnya kuat, dia akan lahir normal ya. Dan ibu juga harus punya semangat untuk bisa lahir normal. Tapi kalau ibunya misalkan gizinya kurang dan ada penyulit, tentu saja nanti lahiran normal ini tidak bisa didapat sehingga perlu bantuan sesar dan lain-lain. Kita inginnya lahirnya adalah normal. Jadi walaupun misalkan banyak promosi-promosi seperti SC tanpa nyeri, SC sehari langsung pulang, masih jauh lebih baik kalau kita melahirkan normal untuk kesehatan ibu maupun kesehatan bayi. Melahirkan normal itu ibu jadi lebih cepat pulih, terus juga rahimnya tidak luka ya karena tidak ada sayatan seperti sesar. Untuk bayinya, bayi bisa mendapatkan mikrobiota ibu dari jalan lahir ibu, terus juga jalan napasnya diperas oleh jalan lahir ibu ya, itu yang manfaat yang banyak bisa kita dapatkan. Nah, semangat kita dari mana untuk bisa melahirkan yang normal? Dari Ibunda Maryam. Nanti ini bisa dibaca ya dari surat Maryam ayat 22 sampai ayat 26. Di situ Allah dengan jelas menceritakan proses lahirnya Nabi Isa ya alaihissalam dan semangat seorang Maryam dalam melahirkan. Di sini diceritakan bahwa Maryam itu melahirkannya sakit. Sakit itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan sampai nanti kita minta sama dokternya untuk melahirkan enggak sakit gitu. Kalau enggak sakit ya enggak normal lahirnya. Berarti harus pakai obat dan lain-lain.
Nah, untuk melahirkan secara sehat kita juga harus cari tempat melahirkannya ya, dan yang penting juga pendampingnya. Hal ini nanti berpengaruh terhadap pilihan proses melahirkan dan juga proses menyusui, karena tidak semua rumah sakit mengusung inisiasi menyusui dini. Ada rumah sakit yang sudah menawarkan sufor. Itu yang mau kita hindari. Pengalaman melahirkan akan mempengaruhi pengasuhan ibu kepada anak-anaknya. Jadi selama hamil dan melahirkannya dia tidak ada trauma atau merasa menyenangkan, maka proses berikutnya ketika dia mendampingi anak juga insya Allah akan menyenangkan ya. Nah, kemudian ketika anak lahir, kesehatan ibu tetap berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Rasulullah meminta agar anak itu tidak dipisahkan dengan ibunya sampai mereka balik, terutama di awal-awal kehidupan bayi, karena si anak itu perlu menyusui. ASI itu adalah satu-satunya asupan nutrisi bagi anak. Ya, jadi itu udah satu paket. Kalau anak lahiran, plasentanya atau ari-ari keluar, itu udah pasti ada ASI-nya. Nggak mungkin nggak ada ASI-nya, kecuali ibunya ada penyakit yang menyebabkan dia nggak keluar ASI dari itu langka, jarang. Itu udah otomatis. Jadi jangan berpikir ASI saya nggak ada. ASI saya pasti ada. Itu sudah Allah jamin lengkap. Anak lahir pasti ada ASI. Nah, masalahnya di Indonesia, ASI itu masih banyak yang belum pakai ASI ya. Masih banyak orang-orang atau ibu-ibu yang pakai sufor. Dari penelitian, walaupun ini tahun 2012 dari guru saya, menyatakan bahwa semakin anak itu bertambah umurnya, semakin dia ASI-nya berkurang. Jadi cakupan ASI eksklusif kita masih rendah. Padahal ASI itu tidak tergantikan. Jadi ASI itu dia diciptakan Allah benar-benar cocok untuk bayi. Nah, ini bedanya antara ASI dan sufor. ASI itu yang tidak dimiliki sufor adalah ASI mengandung sel hidup ibunya. Dia ada stem cell-nya. Kalau di sufor nggak ada. Nah, ini contoh bahwa ASI itu lebih bagus, bukan lebih bagus, ASI itu bagus. Jadi tidak bisa dibilang ASI lebih bagus dari sufor. ASI itu ya wajar, dia fitrahnya bagus gitu. Ya. Jadi ini ada di India, ibu ini punya 2 anak kembar, yang satu dikasih ASI, yang satu dikasih sufor. Sufor itu resikonya banyaknya, salah satunya bukan dari zat gizinya aja yang kurang, tapi juga proses pemberiannya, seperti botolnya, air minumnya, itu bagi orang-orang yang belum paham ilmunya, beresiko untuk anak itu terjadi mencret dan lain-lain karena proses pembuatan sufornya itu. Nah, jadi untuk ibu itu bisa menghasilkan ASI yang baik dan bernutrisi, tentu ibu itu harus sehat ya. Nah, ASI juga sebagai asupan kolbu ya. Ketika kita menyusui, itu nanti bukan hanya ASI-nya aja yang sebagai nutrisi, tapi pelukan ibunya, suara ibunya, dan juga interaksi antara ibu dan anak itu akan lebih mencerdaskan tumbuh kembang anak. Berbeda dengan bayi yang disusuin, walaupun isinya ASI, tapi dia nggak pernah dapat pelukan atau tidak menyusui langsung, itu beda pasti. Ya. Nanti kita bisa belajar bagaimana caranya menjadi ibu yang sehat untuk tumbuh kembang anak dari beberapa sahabiah ya. Bisa dari Asma binti Abu Bakar, Asma binti Umais, Ummu Kulsum binti Ali, dan bisa juga belajar dari Ibunda Hawa maupun Ibunda Maryam. Muslimah adalah ladang dan pengembang anak-anak suaminya agar visi misi tercapai. Nah, ini nanti kalau misalkan kita berupaya untuk melahirkan anak yang tumbuh kembangnya baik, nanti kita insya Allah akan mendapatkan anak yang lebih baik. Dari anak kita yang lebih baik itu nanti kita akan mendapatkan cucu yang lebih baik. Jadi nanti insya Allah kebaikannya itu memanjang. Walaupun kita sudah di dalam kubur, anak cucu kita telah mendapatkan investasi berupa kesehatan, tumbuh kembang, dan juga ilmu yang baik dari ibunya ya. Ibu adalah sekolah. Jika kita mempersiapkannya, maka kita akan mempersiapkan generasi terbaik ya. Sekian dari saya. Udah jam 12.50 nih. Yeah. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Maaf ini saya agak batuk ini. Nggak apa-apa dok. Dok, mungkin dokter juga istirahat dulu sebentar. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya dok. Jadi yang sudah masuk pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya, masih boleh di kolom chat atau Japri juga bisa. Ini sudah ada 6 pertanyaan dok. Boleh
boleh saya bacakan satu demi satu ya, Dok? Silakan. Ya, jadi pertanyaan pertama itu mengenai lahiran, Dok, melahirkan. Kalau kelahiran secara alami dan sesar itu ada pengaruhnya nggak, Dok, dengan kualitas hidup sang anak? Kecuali memang yang harus sesar ya, Dok, karena kondisi ibunya ya, Dok. Tapi kalau misalnya ibunya ini sebetulnya bisa normal tapi dia memilih sesar gitu, ada yang berubah nggak sih dengan dengan kualitas hidup si anak itu, Dok? Ini mau dibacain semua atau dijawab satu-satu, Dok? Satu-satu aja dulu. Oh, boleh. Ya, silakan, Dok. Ya, jadi memang di Indonesia sendiri, saya cerita dulu, di Indonesia sendiri itu angka kelahiran sesarnya masih tinggi. Sebenarnya idealnya memang dia rendah ya. Terus kenapa lahiran sesar ini masih tinggi? Tentu aja karena banyak juga yang tidak sesuai gitu, tidak sesuai, harusnya dia lahirnya nggak sesar, malah maunya sesar. Ada pengaruh dari dokternya, dari rumah sakitnya, atau permintaan ibu sendiri, tren kan, jadi tren gitu. Nah, apa bedanya lahir yang normal dan tidak normal? Maksudnya bukan tidak normal ya, lahir sesar dengan bantuan sesar. Pertama, sesar adalah intervensi. Dok, dia. Ya. Suaranya kayak agak putus-putus, Dok. Ya, harusnya tidak dilakukan. Kalau suaranya putus-putus, Dok. Suaranya hilang tadi, sempat hilang, maaf. Misalkan si ibu. Halo, Dok. Halo. Ibu dan Halo. Dokter Intan, maaf, suaranya putus-putus, tadi sempat hilang malah. Boleh dites dulu suaranya, dites kembali. Tapi kalau atau dimatikan kameranya mungkin ya, Dok ya. Kayak tadi kan share screen lancar sinyalnya. Halo, Dok. ibu dan bayinya. Halo, Dok. Suaranya hilang, Dok. Maaf, Dok. Oke, Sivila, mungkin Dokter Intan ada masalah dengan sinyal ya. Halo, Dok. Ya, ada suaranya. Saya ganti ada, jelas, ini. Dok. Suaranya jelas. Ganti ke device yang lain. Iya. Ya, jadi saya off dulu kameranya ya. Betul, ya, nggak apa-apa, Dok, nggak apa-apa. Jadi tadi yang seperti saya paparkan di materi, pertama kalau misalkan dia lahirnya sesar dan tidak sesar, atau lahir pervaginam ya, sebutnya pervaginam normal, karena ada juga yang istilahnya dia pervaginam tapi dengan bantuan gitu, dengan bantuan, jadi kan nggak alami ya, misalkan pakai vakum atau pakai obat-obatan. Nah, kalau misalkan dia dengan lahir normal, pertama si bayi itu akan melalui proses jalan lahir. Dia akan
mendapatkan pemijatan dari rahim ibu. Pas dia lewat si tulang si ibu, dia mendapatkan putaran paksi itu, muter si bayinya. Nah, itu dipijit tuh. Nah, dipijit salah satunya dipijit Halo dok, suaranya juga bagian belakang dari telinganya. Di situ ada organ keseimbangan. Ini cerita dari guru saya. Jadi organ keseimbangan ini ngaruh nantinya untuk dia ya keseimbangan dia nanti. Saya dia itu Halo? ya, halo dok. Suaranya tadi sempat hilang lagi dok. Ya. Oh ini ada dua akun ya dok? Iya, udah pakai aja. Iya. Ini sudah lebih jelas dok. Ya, silakan dok. Jadi pas saat guru saya itu mau ikut acara rodeo, di situ ada syarat bahwa anak yang orang yang lahir dengan sesar itu tidak diizinkan masuk. Gitu. Jadi terus dia melakukan penelitian, ternyata yang berpengaruh adalah ketika lahir, anak yang lahir normal per vagina atau lewat vagina itu akan terjadi putaran di keseimbangan telinganya. Itu yang nggak dapat di lahir yang sesar. Terus kedua, anak yang lahir sesar juga dia nggak dapat mikrobiota atau bakteri baik yang ada di vagina ibunya. Itu padahal itu adalah bakteri yang baik. Terus yang berikutnya adalah si bayi itu dia tidak mendapatkan perasan di dadanya. Jadi dadanya itu harusnya terperas kan kalau lewat jalan lahir kan, kegencet gitu, kegencet jalan lahir ibunya dan mengeluarkan lendir-lendir yang ada di paru-parunya. Kalau lahir sesar itu nggak dapat. Dan biasanya yang lahir sesar itu ada aja pasien yang terkena transient takipnu of newborn. Jadi masih banyak lendir di dalam paru-parunya yang bikin dia sesak napas. Itu yang paling umum. Dan yang mikrobiota alami vagina ibu itu di dokter di luar negeri itu kadang handuk itu untuk bayi sesar mendapatkan mikrobiota itu, handuk diusapkan di vagina ibunya terus diusapin di muka bayinya demi mendapatkan itu. Terus juga sekarang udah ada gentle birth sesar ya. Jadi di sayat kecil terus bayinya dilahirkan begitu aja gitu, lahir keluar nggak diambil. Nah, saking ingin mendapatkannya manfaat dari lahir normal. Itu sih yang sangat berbeda. Masya Allah ya dok ya, ternyata banyak ya Allah memberikan begitu banyak kelebihan ya dok dengan secara alamiah ya dok. Jangan sampai kita nyalahin orang yang sesar ya. Iya. Ya dok, ternyata saya baru tahu ternyata begitu banyaknya gitu kelebihan dari ibu yang melahirkan secara normal ya dok. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini satu lagi penting Mbak tambahan. Ya, jadi yang sesar ini kita mau neken nih angka sesar di Indonesia supaya turun. Maksudnya ibu-ibu yang nggak perlu sesar harusnya kan jangan sesar ya. Jadi mindset-nya dirubah sama setiap ibu itu memungkinkan untuk lahirnya normal kok. Yang penting tadi di pas persiapan hamilnya, nutrisinya yang penting. Supaya nanti persalinannya itu lancar. Jadi persalinan itu finalnya gitu. Final dari kemarin-kemarin 9 bulan itu kita ngapain gitu loh. Kalau misalkan kita ada yang kurang, nanti di persalinannya ketahuan. Oh, ternyata ibu ini anemia, kurang zat besi. Akhirnya persalinannya lama, akhirnya ujung-ujungnya sesar. Itu yang harus kita hindari sih. Persiapan 9 bulan itulah yang nanti ke pas persalinannya menentukan. Salah satunya. Ya, mungkin ini pertanyaan selanjutnya mungkin kayaknya agak berkaitan nih dok. Jika saat hamil memang sang ibu kurang mempersiapkan gizinya, jadi ya kurang baik gizinya gitu, terus lalu melahirkan anak yang tentunya mungkin kekurangan gizi gitu. Apakah gizi anak ini bisa diperbaiki dok? Bisa, selama di dalam tubuhnya itu lengkap organnya. Jadi kalau misalkan cuma kurang berat badannya tapi organnya lengkap nggak masalah, kita masih bisa kejar di ASI. Tapi kalau misalkan contohnya dia kurang asam folat kayak tadi kan, asam folat terus pembentukan tabung sarafnya kurang sempurna, akhirnya janinnya cacat saraf. Itu kan nggak bisa diperbaiki.
Jadi hutang-hutang nutrisi yang penting itu nggak bisa diperbaiki di masa depan tuh maksudnya seperti itu. Tapi kalau cuma kurang berat badan, oh berat badannya lahirnya harus berapa tidak sesuai usianya lah itu masih bisa kita kejar. Tapi kalau berpengaruh ke organ-organ itu yang nggak akan bisa kita bayar utangnya. Sama satu lagi kalau misalkan berat badan lahir anaknya itu kurang BBLR ya, itu ngaruh tentu saja ke perkembangan otaknya. Tapi kejarlah nanti di ASI yang 2 tahun itu. Seperti itu. Insya Allah bermanfaat sekali, Dok. Selanjutnya saya lanjutkan ya, Dok, pertanyaannya. Ya. Dok, apakah ada perhatian yang lebih ekstra bagi bayi-bayi yang lahir di masa pandemi ini? Misalnya qadarullah sang ibu pernah menderita COVID, mungkin ini pada saat kehamilan ya, Dok. Apakah ada pengaruh ke bayinya? Ya kalau misalkan kena COVID kan macam-macam ya. Setiap orang juga beda-beda. Sebenarnya COVID itu menurut penelitian dia tidak melewati sawar darah plasenta. Jadi anaknya itu nggak kenapa-napa. Jadi secara langsung nggak ngaruh. Tapi secara tidak langsung bisa. Contohnya gara-gara COVID ibunya itu masuk ICU. Tentu saja misalkan ibunya berat lah ya, berat bisa sampai nafasnya kurang atau lain-lain, tentu saja ngaruh ke gizi anaknya ya. Jadi berpengaruhnya secara tidak langsung. Kalau secara langsung enggak. Selanjutnya Dok, kenapa? ASI, sama juga dengan ASI. ASI pas ibunya kena COVID itu masih bisa dilaksanakan selama kondisi ibunya oke. Oke. Jadi sebetulnya kalau asupan gizinya bagus meskipun ibunya terkena COVID, insya Allah ASI-nya baik gitu ya, Dok? Iya, masih boleh ASI kok. Masih tapi boleh. Cari rumah sakit yang ini ya, yang istilahnya perhatian sama ASI. Kalau rumah sakit yang nggak perhatian ya pasti suruhnya disufor, dipisah. Sufor, ya. Jadi benar-benar cari rumah sakit juga yang sesuai dengan value-nya kita. Kita maunya ASI, cari rumah sakit yang mendukung ASI. Oke. Selanjutnya Dok, ini bagaimana baiknya, ini mungkin lebih ke pada saat kehamilan ya, Dok. Bagaimana baiknya memberi nutrisi iman terbaik pada bayi saat kehamilan? Karena selama hamil ini umumnya lebih merasa mual dan tidak sanggup konsentrasi karena lemah sekali. Mungkin kekurangan darah, mungkin ya, Dok, ya kayak gini. Boleh dijawab, Dok? Ya, selain ibunya dibantu juga dengan ayahnya. Iya. Jadi ayahnya juga ya. Jadi misalkan ibunya nggak bisa ngaji, ya udah ayahnya ngaji sampai ibunya gitu. Tapi kan kalau yang wajib-wajib harus ya kayak sholat, puasa masih bisa kita bayar. Dan kita masih punya hati untuk berzikir ya. Seperti itu sih. Ya, jadi ayahnya yang bantu ibunya juga. Paling itu minta sama suami. Support system ini Maya, Dok ya. Ya. Selanjutnya Dok, bagaimana pendapat dokter soal baby blues? Karena akhir-akhir ini banyak ibu yang benci tubuhnya dan bayinya pasca melahirkan. Apa yang harus kita sampaikan juga untuk sebagai support sistemnya, Dok? Ya, kalau yang baby blues memang ini hal yang agak sensitif karena penanganannya itu harus konseling. Jadi perseorangan dan beda per kasus ya. Kalau saya nanti, kadang saya banyak nih yang nanya seperti ini, terus saya bilang masalahnya itu ini. Kadang orang nggak terima soalnya. Nggak terima dalam artian orang ini kan lagi hatinya lagi down ya. Terus kita kasih tahu, nih realitinya ini loh. Mereka nggak akan terima. Tapi karena ini pertanyaannya bagaimana harusnya kita, ya pertama seperti layaknya konseling lah, mengkonseling dari hati ke hati. Terus sebenarnya baby blues ini harusnya tidak ada. Kalau menurut saya dan juga beberapa guru saya di parenting nabawiyah ya, itu baby blues itu harusnya tidak ada. Seperti layaknya Ibunda Maryam. Dia kan berat banget kan ya masalahnya ya. Waktu hamilnya itu hamilnya nggak ada suami, terus juga dibilang zina, terus dia juga harus pergi dari kampungnya untuk melahirkan secara aman gitu. Kurang apa sih itu ujiannya gitu. Terus dia nangis tuh sampai dia bilang, ya Allah, aku inginnya itu nggak dilahirkan aja deh di dunia, saking dia merasa ya itulah apa ujiannya berat gitu. Nah itu yang menguatkan dia apa? Yang menguatkan dia ya
support sistemnya pertama itu malaikat Jibril. Ada yang datang kan, malaikat Jibril ngebantu dia melahirkan, menghibur, makan, minum, berbahagialah, ada air. Jadi ada suara-suara alam dan lain-lain. Paling berkaca dari Ibunda Maryam. Terus saya kadang ngajarinnya berkaca juga dari ibunda-ibunda di Palestina. Seperti itu. Nah, apa yang menguatkan? Tentu saja yang menguatkan adalah pertama iman, dan kedua niat dia untuk menjadi ibu. Begitu sih. Jadi dia mengingat kembali ke anaknya. Itu yang harus kita kuatin. Kalau nggak kuat banget, ya kita lah bacain Quran, karena Quran itu kan yang menenangkan hati ya, itu obat. Mau jangkanya cepat, mau jangkanya lama, itu Quran tuh pasti menyembuhkan. Itu paling. Itu yang bisa saya kasih saran. Tapi kalau misalkan yang sampai ibu yang susah dikasih tahu, emang kita nggak punya iman yang kayak gitu itu saya udah betulnya konseling aja kayak gitu sama orang terdekatnya gitu. Kalau kitanya nggak diterima sama ibunya ya, kalau misalkan kita nggak diterima nih sama ibunya, ya coba carikan orang terdekat yang bisa ibu itu terima untuk membantu dia. Oke dok, ini ada mungkin karena waktu ya dok ya, sebentar lagi. Jadi mungkin sisa satu pertanyaan lagi ya dok, izin. Silakan. Ya, dok izin ini dari Winda. Dok izin bertanya, apakah USG feto maternal itu di usia kehamilan berapa minggu? Apakah USG feto harus dengan indikasi medis saja atau anjuran dokter? Jikalau memang ada, kalau memang ya, feto maternal ya. Ya. Feto maternal itu subspesialis lagi dari dokter kandungan ya, biasanya SPOG dalam kurung K dan feto maternal gitu. Dia itu masih langka dokternya. Bukan langka sih, jarang lah, nggak semua rumah sakit punya. Kapan kita perlu ke feto maternal? Ya kalau ibunya mau silakan selama kehamilan, cuma kan biayanya pasti jauh lebih mahal dan nyari dokternya lebih susah. Cuma ibu perlu ke feto maternal kalau kita punya penyulit. Misalkan kita ada riwayat penyakit, diabetes mellitus, atau misalkan hipertensi, atau sebelumnya pernah ada riwayat preeklamsi, atau anaknya itu ada riwayat cacat, misalkan kakak-kakaknya gitu dulunya begini. Nah itu kan perlu dokter yang lebih sub lagi, karena si feto maternal itu keahliannya dia spesifik teliti gitu ngelihat bayi via USG, dan USG-nya itu jauh lebih komplit. Ada lanjutannya dok, maaf dipotong ini. Jadi jika terdeteksi di awal kehamilan, apakah bisa kembali normal ya dok? Oh, tergantung ininya, tergantung penyakitnya. Kalau misalkan kayak maaf ya, kayak misalkan Down syndrome, kan itu kan udah terbentuk begitu gitu. Atau misalkan ada kecacatan, ya paling yang kita bisa usahakan adalah bagaimana si bayi itu optimal aja. Nah, kalau di luar negeri kan hal-hal yang seperti itu, bahkan di Jepang itu bayi itu yang kira-kira ada kemungkinan kecacatan itu akan diterminasi atau digugurkan ya. Kalau di kita kan enggak, kita kan Muslim ya, Muslim. Jadi ketika kita tahu, pertama kita akan antisipasi ke depannya bagaimana harusnya kita melahirkan dan merawat bayi ini. Jadi ibu siap-siap. Jadi bukan berarti, oh ini layak hidup, ini nggak layak hidup. Bukan seperti itu. Tidak seperti di luar negeri. Itu fungsinya sih kalau misalkan kita kedeteksi. Berarti berhubungan dengan kecacatan janin ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang masih bisa diperbaiki, misalkan berat badannya kurang, itu masih bisa kita kejar. Seperti itu. Jadi tergantung dengan kelainannya. Dokter Intan, mohon maaf sekali, ternyata waktu tidak terasa ya dok, sudah 13.16. Ya, udah jam 1.15. Ya ini saya cuma bisa pengantar aja ini, cuma bisa pengantar aja ya Mbak Vini ya. Iya, alhamdulillah berharga sekali dok, banyak sekali informasi yang bagus, yang baik untuk kami semua gitu. Jazakumullah khairan dok, sudah bisa hadir di kajian kali ini gitu. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengambil ilmu dan manfaatnya ya dok. Untuk doa penutup, apakah dokter mau berkenan memimpin doanya dok?
atau kafaratul majelis. Kita tutup ya. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Hari ini alhamdulillah kita telah belajar bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar ya sebanyak-banyaknya. Mohon maaf lahir batin dari saya juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari panitia, mohon maaf Dok apabila ada kesalahan, dan terima kasih juga bagi Uktifila yang sudah hadir. Mohon maaf jika kami ada salah, insya Allah akan kami perbaiki dan dapat menjadi teman belajar Uktifila yang lebih baik lagi. Saya tutup kajian kali ini. Terima kasih lagi ya Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.